Saya itu lahir dari keluarga pengusaha emang ya. Saya lahir dari pengusaha dan saya lahir sebenarnya dari kota kecil. Kedua, bapak masuk penjara. Ketiga, pasti bapak berdosa. Jadi bapak turunin pistol bapak baik-baik. Terbangunnya Urban Art ya. Saya itu dulu awalnya kerja. Saya kerja, kebetulan suami istri, saya sama suami saya itu arsitek. Terus di 2009 saya lagi hamil anak kedua. Kayaknya capek nih kerja. Capek. Terus saya mulai memberanikan diri bangun Urban Art sendiri ya, belum dengan suami saya masih kerja di luar. Lalu dengan kondisi lagi hamil saya dirikan Urban Art. Saya dirikan Urban Art dengan proyek pertama satu apartemen senilai 28 juta. Itu pertama kali berdirinya Urban Art. Jatuh bangun. Kalau orang bilang usaha itu enak, enggak lah. Usaha itu pasti berkorbannya lebih susah, ya berdarah-darahnya lebih susah. Jadi kalau orang lihat hari ini Urban Art seperti apa tuh harusnya bisa lihat belakangnya seperti apa. Saya pernah ngerasain di titik paling rendah itu ditipu 1 miliar lebih ya, 1 miliar lebih. Di kondisi kita harus jual mobil, seluruh aset, bahkan suami saya itu koleksi motor tua, semua tuh harus habis dijual. Hari itu dimana ada salah satu vendor marmer itu datang ke rumah, anak saya masih kecil yang ketiga tuh. Itu sampai todongin pistol di kepala. Saya harus pegang 3 anak saya yang pertama peluk, kedua sama yang ketiga tuh saya gendong masih bayi. Saya cuma tenang ya, sebenarnya dalam hati itu nggak tenang. Saya cuma bilang, Pak, kalau Bapak tembak saya, pertama hutang Bapak nggak terbayar, kedua Bapak masuk penjara, ketiga pasti Bapak berdosa. Jadi Bapak turunin pistol Bapak baik-baik, saya pasti bayar Bapak. Saya orangnya komit. Jadi jatuh bangun Urban Art itu seperti itu kan. Jadi nggak ada yang semuanya stabil, itu nggak ada. Pertama kali saya buka workshop pun di kantor sekarang itu kondisi nggak seperti sekarang. Bahkan kita pakai atap itu terpal. Tapi ya begitu, jadi pengusaha itu harus berani melangkah. Nggak bisa semuanya stabil dulu, tunggu semuanya aman, bagus, baru kita mau running, itu nggak bisa. Jadi memang harus melangkah dulu. Masalah gagal atau tidak nanti urusan nanti. Sebenarnya semua berkesan, cuma yang paling berkesan bagi saya itu artis pertama yang Urban Art pegang ya. Mungkin saya nggak bisa sebutkan karena kan Urban Art pegang artis banyak, tapi artis pertama yang kita pegang itu yang paling berkesan karena saya belajar banyak hal. Belajar bagaimana negosiasi, belajar bagaimana ikhlas, apa yang kita kerjakan itu tidak dihargai. Pokoknya artis pertama yang kita kerjakan itu yang paling berkesan untuk saya, pelajaran berharga buat saya. Drama klien pertama itu karena klien tuh rata-rata kan ilmunya pasti tentang arsitektur interior itu nggak bisa setara dengan kita ya yang memiliki ilmu. Jadi kadang-kadang ada kesalahan di proyek atau ada kekurangan di proyek, mereka panik, mereka menganggap pekerjaan kita tidak layak atau dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita edukasi sehingga mereka bisa kembali tenang. Nah itu yang sulit sih, yang harus kita tangani.
Sabar sih, sabar, konsisten, dan yang paling penting kita harus tetap tanggung jawab. Bangun bisnis ya, pertama itu mentalnya harus kuat. Ya, kalau bangun bisnis itu nggak bisa, kalau mental setengah jadi itu nggak bisa. Bangun bisnis itu mentalnya harus benar-benar kuat. Satu, kedua, waktu. Kita nggak bisa mengharapkan waktu kita banyak buat keluarga, orang-orang kita kasihi, waktu untuk senang itu nggak bisa. Jadi kalau kita bangun bisnis pasti waktu kita tersita, itu udah pasti. Ketiga, kalau kita bangun bisnis kita mau repot. Keempat, yang paling fundamental menurut saya, kalau kita mau bangun bisnis kita udah siap rugi, udah siap hancur. Jadi bukan hanya siap berhasil ya, tapi kita udah harus siap hancur. Dan satu lagi sih, kalau jadi pebisnis, jujur aja. Kalau jujur mau lakukan apa aja, mudah-mudahan alam semesta jaga kita. Nah ini nih agak sulit nih pertanyaannya. Karena saya tipikal perempuan dominan, kerja saya cepat ya, speed kerja saya cepat. Suami saya itu kalem, lebih nurut gitu ya, tapi detail, tertata gitu. Jadi ya sebagai perempuan saya harus nekan ego, itu pasti harus nekan ego. Harus tahu bahwa saya kerjanya mimpinya tinggi, gimana tercapai, tapi saya juga harus tahu posisi saya sebagai istri, gimana nih nekan egonya, harus tetap stabil. Ya itu, yang paling penting harus tahu posisi. Sebagai perempuan harus tahu posisi. Tapi ya itu, mimpi nggak boleh bergeser. Ya, mimpi nggak boleh bergeser. Tetap harus visinya, tetap harus jelas. Kalau suaminya nggak paham, harus dikasih paham. Dipaksa harus paham. Bagaimanapun caranya harus dipaksa harus paham. Tapi secara hierarkinya, secara kodratnya kita harus tahu dulu nih. Saya sebagai perempuan, sebagai istri harus tahu diri. Saya punya kodrat sebatas mana, suami saya semana, saya harus tetap ada namanya hormat, hargai suami saya itu harus ada. Jadi harus stabil, seimbang, balance itu harus ada. Wah penting banget karena suami saya meskipun speed kerjanya nggak terlalu cepat ya, karena saya beruntung banget suami saya itu termasuk orang cerdas, mengerti banget bekerja, secara teknikal paham banget. Jadi untuk urusan teknikal itu benar-benar kepegang sama suami saya, itu pertama. Kedua, suami saya sabar, jadi tahu bahwa istrinya punya mimpi besar, jadi ngikutin pola. Jadi egonya juga ditekan. Jadi saya rasa saya terima kasih banget punya Tuhan ngasih pasangan yang bisa mengerti posisi dan mimpi yang mau kita capai. Tapi yang penting visi misinya harus sama dulu. Visi misinya harus jelas dulu sama. Saya itu lahir dari keluarga pengusaha emang ya. Saya lahir dari pengusaha dan saya lahir sebenarnya dari kota kecil di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya lahir di sana. Papi saya pengusaha unggul ya, ulung banget, role model buat saya. Jadi dari kecil saya udah tahu rock and rollnya sebagai pengusaha. Saya udah biasa tuh penagihan bank ke rumah, udah biasa ngelihat orang tua seperti itu, udah biasa. Lalu berjalannya waktu, saya merantau ke Malang, sekolah, dan akhirnya tiba di Jakarta karena di sini juga saya menemukan jodoh di sini ya. Saya nikah sama bapak di sini, merintis usaha di sini. Tapi saya bersyukur banget karena memang background keluarga saya pengusaha, jadi memang mentalnya udah terbentuk dari kecil, itu udah terbentuk sebagai mental pengusaha. Genre desain ya. Sebenarnya kalau lihat dari karakteristik dari saya secara pribadi ya, saya sukanya yang simple, earth tone kayak gitu. Ya urban banget, namanya juga urban art, jadi memang urban banget.
Tetapi karena klien kita tuh dari berbagai macam kalangan, berbagai macam sudut ya. Jadi kalau ditanya genre desain kita, kiblat kita tuh di mana ya? Kiblat kita tuh sebenarnya tergantung desain kita tuh maunya seperti apa. Karena balik lagi kita tuh kan bukan seniman utuh ya, kita tuh arsitek. Arsitek itu kan sebenarnya lebih bagaimana mengelola apa yang dimau oleh klien, kita masukkan ke dalam desain dengan skill dan ilmu yang kita punya. Jadi sebenarnya kalau dibilang genre, dibilang kiblat ya kiblat kita klien kita sebenarnya. Kelebihan urban art, kita tuh one stop solution. Ya. Karena urban art itu berdiri itu asal muasal saya berdiri itu saya pertama itu saya ditipu oleh SDM sendiri sih sebenarnya sama tukang. Jadi saya ngerasa bahwa nggak bisa kerja kalau mamanya saya harus ngesup, harus pakai orang lain itu saya nggak bisa. Jadi saya benar-benar memang pakai tim sendiri, tim perencana mulai dari desain itu perencanaan kita pakai tim perencana sendiri. Mulai pekerjaan interior, produksi, sipil, eksekusi sipil, listrik, itu semua kita kerjakan sendiri. Kenapa? Karena quality controlnya tuh masih terjaga. Memang masih konvensional, tapi itulah cara kita untuk menjaga kualitinya masih terjaga. Jadi kita memang one stop solution. Jadi orang mulai masuk, mulai dari desain, mulai dari pembangunan, mulai dari produksi interior, sampai orang masuk ke rumah tuh udah tinggal beres. Itu kelebihan dari urban art. Urban art buat saya berarti banget ya. Kalau di posisi saya sekarang, kalau saya kerja mungkin orang akan kasih saya salary besar. Saya terima gaji, hidup saya nyaman. Suami istri gaji mungkin 50-100 juta saya bisa dapat. Berdua suami istri bisa lah dapat hidup makmur. Tapi sebenarnya kenapa saya ngotot membangun bisnis, karena saya pengennya ya hidup kita itu kan hanya sekali. Pengennya hidup itu ya berguna untuk orang lain. Kalau saya kerja ya saya cuma buat kaya buat diri saya sendiri. Tapi kalau saya bangun usaha, saya bisa ngidupin tukang, bisa ngidupin karyawan. Tukang saya bisa ngebangun rumah, kebeli kendaraan, mobil. Itu dari hasil dia kerja di urban art. Nah, itu poinnya sebenarnya. Kebahagiaan buat saya itu semua itu. Jadi kita itu kalau men-treat klien tuh nggak bisa instan. Jadi saya pertama itu pasti harus ketemu klien. Balik lagi saya bilang bahwa kita tuh arsitek ya, bukan seniman. Jadi kalau seniman kita lukis apa aja orang terima atau enggak itu terserah urusan. Tapi kalau arsitek pada saat kita ketemu dengan klien kita nggak bisa gunakan ego kita. Kita harus bisa memahami kebutuhan klien kita tuh seperti apa. Seleranya dia seperti apa, itu yang kita masukkan dalam keilmuan kita dalam dunia arsitektur interior ini. Itu yang pertama, itu saya harus pahami dulu. Setelah itu akan masuk ke perencanaan. Perencanaannya itu pun butuh proses, nggak bisa singkat. Prosesnya itu saya harus benar-benar tektokan berkali-kali supaya apa? Di atas kertas aja nih dealnya sampai benar-benar ACC, sampai benar-benar klien tuh mengerti apa yang akan jadi dalam bentuk realnya ke depan. Sehingga pada saat desain jadi itu yang klien lihat akan benar-benar real 98% akan jadi seperti itu. Itu yang yang kita lakukan selama ini ya. Nah, membangunnya pun itu kita pakai tim pembangunan tuh kita pakai tim sendiri, kita nggak ada ngesup. Jadi klien saya yang pernah pakai urban art pasti semua tahu kita nggak pernah ngesup. Bahkan setiap proyek itu kita punya site engineering yang mengawasi, jadi nggak pernah dilepas. Bahkan dalam proses pekerjaan tuh kita punya laporan harian, mingguan, bulanan. Bahkan pada saat close project kita akan serahkan semua laporan dari mulai proses awal sampai akhir. Kurva S itu grafik pekerjaan dari hari ke hari itu ada. Jadi beda banget. Saya ada beberapa kali menemui klien, mereka itu ketemu sama kontraktor mesti penagihan tuh bulan pertama 50%, bulan kedua berapa persen. Nah kalau di urban art itu kita
klien tidak akan menemui seperti itu. Pasti kita presentasi. Kenapa presentasi? Karena kita akan menagihkan sesuai dengan prestasi yang kita udah kerjakan di lapangan. Jadi saya 100% garansi bahwa klien tidak akan pernah membayar lebih daripada apa yang mereka sudah dapatkan di lapangan. Udah, itu yang pasti terjadi, yang diterima oleh klien dari Urban Art. Sebenarnya kepuasan klien itu terukur dua hal. Yang pertama, dia pasti repeat order. Itu pasti ya, dia repeat order. Kedua, dia pasti akan menjadi marketing berjalan buat kita. Dia pasti akan ngomong kemana-mana. Dan ini kita udah pasti klien kita akan berulang nih. Klien saya pasti akan kembali. Makanya contoh salah satu klinik kecantikan ya, saya nggak bisa sebutin namanya. Itu bahkan kita pegang seluruh Indonesia. Karena apa? Karena memang udah nggak mau ke kontraktor lain, ke konsultan lain. Karena memang udah puas, udah nyaman dengan cara kerja kita. Ya, sabar, ikhlas. Yang penting tidak meninggalkan legacy yang buruk. Tetap harus pada prinsipnya kita harus tetap meninggalkan legacy yang baik. Pekerjaan tetap harus kelar. Masalah untung dan rugi itu resiko dalam bisnis. Tapi pekerjaan, masalah dibayar atau tidak, rugi atau tidak, tetap harus kelar. Itu tanggung jawab. Mimpi saya terhadap Urbana itu besar banget. Saya malah lagi mikirin digital besar. Karena memang untuk gapai market luar ya. Saya pengen banget untuk capai market luar karena pengen lagi berdampak lebih besar lagi untuk banyak orang. Gak pengen cuma untuk ABC doang. Jadi pengen lagi lebih besar lagi, berguna untuk banyak orang. Jadi kalau dibilang tim sekarang udah sempurna, udah puas, saya rasa tidak. Tapi kalau ada perkembangan, ada growth, pasti udah berkembang. Dari mungkin kita dulu cuma 3-4 orang, sekarang berkembang menjadi lebih besar ya, 13-15 orang. Mungkin kedepannya akan lebih besar lagi, ya ratusan orang. Bahkan sekarang kalau dihitung dengan lapangan mungkin kita sekitar 120 orang ya, 120 orang. Tapi saya rasa dengan perkembangan segitu besar ya kita pasti thanks God, berterima kasih oleh kebaikan Tuhan sampai berada di titik ini. Tapi kalau kita bilang yes ini udah bagus, saya rasa belum. Kita masih perlu introspeksi diri, koreksi diri, perlu lagi memikirkan mimpi-mimpi yang lebih besar, pencapaian lebih besar. Jadi saya rasa bagus yes, tapi sempurna belum. Yang pasti komunikasi ya. Komunikasi itu penting, mungkin bagi orang hal yang biasa ya, tapi bagi saya komunikasi itu penting. Kita bangun komunikasi yang baik. Sampai hari ini vendor Urban Art itu banyak banget ya, dipercaya oleh banyak sekali pabrik ya, vendor. Karena kita coba untuk bangun komunikasi yang baik, hubungan yang baik. Jadi saya anggap sih hubungan selama ini baik-baik aja. Oh iya pasti, tahun depan kita akan expand untuk bisnis lain ya. Ada kemungkinan kita akan buka resto tetap di bawah naungan Urban Art. Resto sendiri itu tidak akan jauh dari dunia arsitektur. Kenapa kita buka resto? Karena memang pengennya resto ini akan menjadi sumber inspirasi untuk kita, untuk saya sama bapak ya, sama suami saya, benar-benar menuangkan ide kreatif kita di dunia arsitektur di dalam resto ini sih sebenarnya. Jadi tahun depan memang kita akan tancap gas untuk buka resto. Restonya ya balik lagi bahwa saya itu visioner ya, saya suka memikirkan sesuatu hal itu secara hati-hati, bertahap. Tapi setelah jalan itu saya nggak mau cuma berhenti satu outlet, tapi pengennya tuh berkembang ya lebih banyak lagi, balik lagi pengennya impactnya tuh baik bagi banyak orang.